Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Dwi Putri dengan NPM 24782012. Di sini saya akan melakukan hands-on pakai tracer 2.2.13 yang berjudul Point-to-Point Single Area OSPF versi 2 Configuration. Jadi di sini kita diberikan addressing table untuk R1, R2, R3, PC1, PC2, PC3. Lalu di sini ada beberapa objektif. Yang pertama, di sini kita akan configure router ID. Yang kedua, configure network for OSPF routing. Yang ketiga, configure passive interface. Yang keempat, verify OSPF configuration. Nah, di sini ada sedikit latar belakang, yaitu dalam aktivitas ini, Anda akan mengaktifkan router OSPF menggunakan pernyataan jaringan dan mask wildcard, mengkonfigurasi routing OSPF pada antarmuka dan dengan menggunakan pernyataan jaringan dan mask quad0. Selain itu, Anda akan mengkonfigurasi ID router eksplisit dan antarmuka pasif. Nah, jadi di sini kita ada introduction-nya. Jadi di sini kita akan memulai proses routing OSPF pada ketiga router. Gunakan ID proses 10 dan kita buka konfigurasi ya. Kita di sini router OSPF proses ID. Nah, di sini ada R1 itu 11, R2 22, R3 33. Jadi kita mulai dari S1 ya, R1. Kita mulai dari R1, di sini kita masuk ke R1. Lalu di sini kita coba configure-nya, lalu show IP. Nah, di sini dapat kita lihat show IP root pada R1 ya. Nah, terus di sini kita kan ingin memasukkan router ID-nya ya. Jadi kita di sini akan konfigurasi router 1 dulu. Di sini kita enable, udah kan lalu di sini kita router PF10, lalu router ID-nya 1.1.1.1. Lalu di sini kita masukin networknya, kita sesuaikan ya networknya itu R1. Oke, 192.68 terus area terus kita masukin network lagi 0.1.1.0.3 area. Kita masukin network 10.1.1.4 0.0.3 area. Terus kita masukin pass interface 0/0/0. Lalu kita end untuk router 1. Untuk router 1 udah harus lainnya tadi. Lalu kita ke R2 kita masuk terus lihat R2 itu ke 22 ya, 20 di sini 20 berarti 1 ya. Oke.
lalu router OSPF 10 ID terus masukin networknya itu dia 192.20.21 ya, berarti 192.168.1.0 area. Lanjut kita lihat terus network satu ya nya 20.1.2 area network 10.1.1.9 area 0, lalu kita masukin pasif interface G0 lalu di sini kita end. Untuk R2 udah, lalu kita masuk ke R3. Di R3 ini kita konfigur kayak tadi sama VPN-nya dulu, terminal, router OSPF dulu, router ID tiga interface G //0, terus itu IP OSPF-nya kita masukin IP OSPF 10 area 0, terus itu interface serial 0/1. Lalu kita masukin IP OSPF-nya 10 area 0, terus router OSPF 10 passive interface G0/0 di sini. Lalu kita lihat apa yang apa yang kurang, kita cek result kan. Di serial 0/1 SPF area di R3 ya, 0/1/0, oke. Di R3 di sini kita enable configure terminal, lalu kita masuk ke tadi interface S 0/1/0 terus IP OSPF 10 area 0 di sini tadi ke depan ya, terus kita end. Nah di sini kita lihat di sini udah 100% ya. Di sini assessment, nah di sini udah benar semua ya, udah centang semua. Jadi itu tadi kita menggunakan router ID di masing-masing router. Kalau R1 itu pakai router ID-nya 1.1.1.1, R2 22222, R3 33333. Lalu kita menggunakan perintah router ID read ya. Lalu kita
configure network for ASPF routing. Jadi tadi kita udah di sini. Yang ini itu mengkonfigurasikan jaringan untuk routeran OSPF. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu berapa banyak pernyataan yang diperlukan untuk mengkonfigurasi OSPF agar meratakan semua jaringan terhubung ke router F1. Jadi itu ada 3 ya. Lalu ada pertanyaan, LAN yang terhubung ke router 1 memiliki mask slice 24. Berapakah nilai setara mask ini dalam representasi desimal bertitik? Jadi itu adalah 255, 255, 255.0. Lalu kerangka subnet mask kurangkan subnet mask desimal bertitik dari 255, 255, 255, 255. Berapakah hasilnya? Jadi itu 0.0.0255. Berapakah nilai desimal dari subnet mask slice 30, yaitu 255, 255, 255, 252. Lalu kurangkan representasi desimal dari mask slice 30 dari 255, 255, 255, 255. Berapakah hasilnya? Hasilnya itu 0.0.0.3. Oke, karena di sini kita udah menyelesaikan assessment itemnya udah 100%. Oke, sekian video hands on dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.